pagi. Berjumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta di Selasa Pon 10 Agustus 2021. Kita berbahagia ketika masih diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi, menyambut anugerah Tuhan di hari yang baru, suasana yang baru, semangat yang baru. Maka patut kita bersyukur untuk anugerah ini. Oleh karena itu, saudara-saudara semua, mari kita menaikkan syukur melalui doa. Kalau kami boleh menghirup udara pagi, terbangun di hari yang baru ini, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami menyambut anugerah Tuhan, hari yang baru, semangat yang baru, anugerah yang baru, tanggung jawab yang baru, pelayanan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang hendak kami kerjakan, termasuk ketika kami hendak menghayati sabda Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, seperti biasa, Perjalanan Semesta akan menghadirkan refleksi sabda Tuhan. Ya, hari ini kita akan membaca dari bacaan Alkitab, salah satu bacaan leksionari sebagian, yaitu 2 Samuel 18 ayatnya yang ke-33. 2 Samuel 18 ayat yang ke-33, bacaan yang utuh 2 Samuel 18 ayat 19 sampai 33. Saya hanya akan membaca ayat 33. Demikian. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang menghayati sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adapun tema sapaan inspirasi pagi saat ini adalah tentang ikatan cinta. Mungkin di antara saudara-saudara yang mendengar tema ini ada yang terkesima, ada yang kaget, ada yang kagum, karena memang untuk beberapa waktu dan bagi sebagian orang, kata ikatan cinta ini menjadi populer karena ada sebuah sinetron di salah satu TV swasta yang menggunakan tema itu. Tapi pagi ini tidak akan tentang sinetron, tetapi bagaimana kita akan menghayati sebuah kekuatan ikatan cinta. Jadi bukan kelemahan, tapi kekuatan ikatan cinta. 2 Samuel 18 ayat 19 sampai 33, terkhusus ayat 33 yang menjadi bacaan kita adalah cerita tentang konfrontasi, konflik antara ayah dan anak, atau antara anak dan ayah. Sebagian mengatakan bahwa itu salahnya anak, yaitu antara Daud dan salah satu anaknya bernama Absalom. Absalom merasa punya hak untuk memiliki sesuatu dari ayahnya. Tapi Absalom juga sadar bahwa anak ayahnya banyak sekali. Dalam tradisi waktu itu kan seorang raja punya anak yang banyak. Nah, maka ketika keinginan itu tidak tersalurkan dan keinginan tetap membara, maka segala upaya ditempuh, bahkan melawan, bahkan berperang. Cerita 2 Samuel tentang konflik antara kelompok Absalom dengan kelompok ayahnya Daud sangat luar biasa, sangat melibatkan tentara untuk berperang. Nah, pada sisi yang lain, Daud juga punya otoritas untuk mengambil kebijakan dan mempertahankan diri. Dan singkat cerita terjadilah perang. Kalau saudara-saudara membaca di seluruh cerita tentang Absalom dan Daud,
Daud sudah berupaya untuk melindungi, menjaga supaya tidak terjadi sesuatu dengan anaknya. Tetapi pada akhirnya dalam peristiwa perang, meskipun sebagian tentara Daud ingat akan pesan Daud untuk tidak melukai Absalom, dan ternyata Absalom sendiri sebenarnya tidak celaka karena perang, tapi karena tersangkut di sebuah pohon dalam sebuah pelarian dengan bagalnya. Tapi kemudian dalam situasi perang ada orang-orang Daud yang marah kemudian dibunuh. Berita tentang kematian Absalom sampai kepada Daud. Dan Daud meskipun anaknya bandel, meskipun melawan, bahkan mengancam nyawanya, kekuatan cinta atau ikatan cinta Daud kepada anaknya sungguh luar biasa, tak terkalahkan oleh apapun. Bisa jadi Raja Daud juga mengakui sebuah kesalahan di masa lalunya. Tapi yang jelas ikatan cinta atau kekuatan ikatan cinta antara Daud dengan anaknya luar biasa. Ada upaya pengampunan, ada upaya untuk mengembalikan anaknya dalam jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, dalam pemahaman iman kita hidup dalam ikatan kasih, atau dalam bahasa yang populer, kita hidup diikat oleh kekuatan cinta. Cinta siapa? Cinta Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita pun juga hidup terikat dengan kekuatan kasih dalam bahasa gereja, atau kekuatan cinta dalam bahasa ini. Daud yang terlukai, Daud yang terancam, bahkan Daud yang selalu dimusuhi, tapi menjaga kekuatan ikatan cinta untuk anak terkasih, seberapapun jahat, seberapapun dia berusaha untuk melawan. Nah, pagi ini mari saudara-saudara kita juga melihat ke dalam diri kita masing-masing, bermeditasi, berkontemplasi, berefleksi. Masih adakah kekuatan cinta itu di dalam diri kita? Cinta untuk Tuhan, cinta untuk pelayanan, cinta untuk saudara-saudara, atau hanya untuk diri sendiri? Jawabannya hanya ada di dalam diri saudara-saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu hari yang baru ini, juga sabda-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami, mendidik kami tentang betapa kuatnya ikatan kasih, ikatan cinta. Cerita tentang Raja Daud yang dimusuhi, bahkan diancam untuk dirampas miliknya oleh anaknya sendiri. Dan ketika anaknya akhirnya mati, menjadikan kami tersadar bahwa kekuatan kasih, kekuatan ikatan cinta Daud melebihi kebencian, melebihi ketakutan, melebihi ketidakpedulian. Kami tersadar bahwa seringkali cinta kasih di dalam hidup kami tertutup, terbungkus oleh ambisi pribadi, egoisme pribadi, terbungkus oleh kebencian, kedengkian, ketamakan, kerakusan. Sehingga kami tidak melihat orang lain menjadi bagian dari hidup kami. Bahkan sering saudara kami pun kami musuhi, kami ancam. Pagi ini Engkau menyadarkan kami mensyukuri itu dengan luar biasa. Kami memohonkan berkat untuk damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah pergumulan ekonomi. Hanya kepada Tuhanlah kami menyerahkan seluruhnya. Kini kami hendak melanjutkan aktivitas hari yang baru, pemberian Tuhan, dengan syukur dan tetap berharap Tuhan menganugerahkan kekuatan, ketekunan, cinta, dan kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan semesta di channel Perjalanan Semesta hari ini, Selasa Pon 10 Agustus 2021. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen,
atau istilah saya meninggalkan jejak yang baik untuk saling membangun. Bersama-sama kita akan bangun channel ini sebagai media kita berkomunikasi, media untuk saling berbagi, dan media berefleksi. Tuhan memberkati.